Sistem pencernaan manusia adalah jaringan organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang lebih kecil. Nutrisi ini kemudian diserap oleh tubuh untuk dijadikan energi, serta untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Proses ini melibatkan dua jenis pencernaan. Pencernaan mekanis, proses fisik memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Ini terjadi saat Anda mengunyah di mulut dan saat otot-otot di lambung mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi, proses pemecahan makanan menggunakan enzim dan asam untuk mengubah molekul makanan kompleks, seperti karbohidrat, protein, dan lemak, menjadi molekul yang lebih sederhana yang dapat diserap tubuh. Organ pencernaan utama dan fungsinya. Berikut adalah urutan organ yang dilalui makanan beserta fungsinya. 1. Mulut. Fungsi, titik awal pencernaan. Proses, mekanis, gigi mengunyah makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Kimiawi, kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim ini mulai memecah karbohidrat, pati, menjadi gula yang lebih sederhana. 2. Kerongkongan, esofagus. Fungsi, saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Proses, setelah makanan ditelan, otot-otot di kerongkongan bergerak dalam gerakan bergelombang yang disebut peristaltik. Gerakan inilah yang mendorong makanan turun menuju lambung. 3. Lambung. Fungsi, kantong berotot yang menyimpan dan mencerna makanan. Proses, mekanis, dinding lambung yang berotot mengaduk dan mencampur makanan. Kimiawi, lambung mengeluarkan asam klorida, HCl, yang sangat kuat untuk membunuh bakteri dan enzim pepsin untuk memulai pencernaan protein. Makanan diubah menjadi bubur kental yang disebut kimus, kaim. 4. Usus halus. Fungsi, organ terpanjang dalam sistem pencernaan dan merupakan tempat utama pencernaan kimiawi serta penyerapan nutrisi. Proses, kimus dari lambung masuk ke usus halus. Di sini, makanan dicampur dengan enzim dari pankreas untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein, serta cairan empedu dari hati untuk membantu memecah lemak. Dinding bagian dalam usus halus, villi, menyerap nutrisi yang sudah dipecah, seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak, ke dalam aliran darah. 5. Usus besar. Fungsi, menyerap sisa air dan elektrolit serta membentuk feses, tinja. Proses, sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat, masuk ke usus besar. Bakteri di usus besar membantu memecah sebagian sisa makanan dan memproduksi vitamin tertentu, seperti vitamin K. Air diserap kembali oleh tubuh, dan sisa limbah padat, feses, terbentuk. 6. Rektum dan anus. Fungsi, bagian akhir dari sistem pencernaan. Proses, rektum adalah bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Ketika rektum penuh, ia mengirimkan sinyal ke otak untuk buang air besar. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan tempat feses dikeluarkan dari tubuh. Organ pendukung. Organ-organ ini sangat penting untuk pencernaan, meskipun makanan tidak melewatinya secara langsung. Hati, menghasilkan cairan empedu yang penting untuk mencerna lemak. Hati juga memproses nutrisi yang diserap dari usus halus. Kantung empedu, menyimpan dan memekatkan empedu yang diproduksi oleh hati, lalu melepaskannya ke usus halus saat dibutuhkan. Pankreas, menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang kuat, amilase, lipase, dan protease, untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein di usus halus. Pankreas juga memproduksi insulin untuk mengatur gula darah. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Agustinus. Saya mahasiswa UT dengan NIM 813966164. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA tentang sistem pencernaan makanan pada manusia dan fungsinya. Ini merupakan sebuah perjalanan luar biasa mengubah makanan menjadi energi dan kehidupan. Apa itu sistem pencernaan makanan manusia? Rangkaian organ terpadu sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama secara harmonis untuk memproses
asupan nutrisi. Tujuan utama energi dan nutrisi. Fungsi utamanya adalah mengelola makanan menjadi energi, nutrisi penting dan bahan baku untuk metabolisme, pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Kemudian pengeluaran limbah. Semua sisa dan limbah yang tidak dapat dicerna akan dikemas dan dikeluarkan tubuh dalam bentuk feses melalui anus. Di sini mulut merupakan titik awal pencernaan ganda. Proses pencernaan dimulai segera setelah makanan masuk ke dalam mulut, melibatkan dua jenis pencernaan, mekanik dan kimiawi. Kemudian pencernaan mekanik, makanan dihancurkan secara fisik oleh gigi menjadi potongan-potongan kecil, mempermudah proses selanjutnya. Kemudian pencernaan kimiawi, air liur yang mengandung enzim vitalin yang secara kimiawi mulai memecah karbohidrat atau fati menjadi molekul gula sederhana. Kemudian peran lidah. Lidah berperan vital dalam mencampur makanan dengan air liur dan mendorong bolus makanan yang siap telah ke faring dan kerongkongan. Dan kerongkongan adalah saluran penghubung dinamis, panjang dan fungsi. Esofagus adalah saluran otot dengan panjang sekitar 25 cm yang menghubungkan faring atau tenggorokan dan lambung. Kemudian, esofagus memastikan pengiriman makanan secara cepat dan aman tanpa tergantung pada gravitasi. Kemudian gerak kristalitik. Dinding otot esofagus berfungsi sebagai berelaksasi secara birirana, mendorong makanan ke bawah secara involuter. Kemudian sphincter esofagus bawah, katup otot ini memastikan makanan hanya bergerak satu arah ke lambung dan mencegah reflux asam lambung. Ini adalah pengelola asam kuat dan penyimpanan sementara yang ada pada lambung. Kemudian pencampuran kuat, otot lambung berkontraksi untuk mencampurkan makanan dengan getah lambung, mengubah menjadi massa semi cair yang disebut thymus. Kemudian asam lambung, asam klorida berfungsi sangat kuat untuk membunuh sebagian besar bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang masuk bersama makanan. Kemudian enzim pepsin diaktifkan oleh HCl untuk memulai pemecahan kompleks menjadi rantai asam amino yang lebih pendek. Kemudian ini fungsi usus halus, lokasi kunci penyerapan nutrisi. Usus halus adalah organ terpanjang tempat mayoritas pencernaan kimia selesai dan nutrisi diserap. Kemudian usus 12 jari atau duodenum. Bagian awal ini menerima empedu dari hati dan enzim pencernaan dari pankreas untuk menyelesaikan pemecahan karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian genum atau usus kosong, proses penyerapan intersik dimulai di sini. Molekul nutrisi seperti glukosa dan asam amino diserap melalui dinding usus ke dalam aliran darah.
Kemudian ileum khusus penyerapan, bagian akhir yang bertanggung jawab menyerap sisa nutrisi terutama vitamin B12. Garam, empedu, dan apapun yang belum terserap. Pabrik kimia tubuh atau organ pendukung vital. 3 organ ini tidak dilewati makanan tetapi berperan krusial dalam menyediakan bahan kimia yang diperlukan untuk pencernaan di usus halus adalah pankreas, hati, dan kantung empedu. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan kuat, lipase, amilase, protase, dan hormon penting seperti insulin untuk mengatur gula darah. Kemudian hati memproduksi empedu, cairan penting yang berfungsi mengemulisi lemak, memecahkan menjadi tetesan kecil agar mudah dicerna oleh lipase. Kemudian kantong empedu bertindak sebagai reservoir. Kantung empedu menyimpan dan mengonsentrasikan empedu melepas ke duodenum hanya saat makanan berlemak tiba. Peran utama atau hidrasi dan komplikasi ini adalah usus besar yang mengelola limbah dan kesimpangan air. Usus besar menerima materi yang tidak dapat dicerna dan fokus pada pemulihan cairan serta persiapan limbah untuk eliminasi. Kemudian penyerapan air atau elektrolit menyerap sebagai besar air dan garam yang tersisa dari kumis mencegah dehidrasi. Pembentukan feses, sisa materi kompleks menjadi bentuk feses yang padat berkaitan penyerapan air. Kemudian mikrobioma usus, terdapat triliunan bakteri yang membantu mencerna serat dan menghasilkan vitamin K tertentu. Rektum dan anus, mekanisme eliminasi akhir. Rektum bertindak sebagai ruang penyimpanan sementara untuk fase selanjutnya pengeluaran dikirim ke otak. Dinding rektum meregang saat tensi. Kemudian anus merupakan ujung saluran pencernaan. Anus dikendalikan oleh 2 sphincter, otot melingkar yang berelaksasi selama proses buang air besar atau defekasi, memungkinkan fase keluar dari tubuh. Jadi kesimpulan, sistem pencernaan kunci energi dan kesehatan optimal. Sistem pencernaan adalah fondasi kesehatan kita secara efisien, mengubah energi potensial makanan menjadi energi aktual untuk kehidupan. Konversi energi mengubah makanan menjadi ATP yang menopang seluruh fungsi tubuh. Kualitas hidup, kesehatan, pencernaan yang baik berkorelasi langsung dengan suasana hati, tidur, dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Kemudian memperbaiki jaringan, memecah protein menjadi asam amino, blok bangunan untuk memperbaiki dan mengubah jaringan baru. Dengan dukungan imun, mayoritas sel imun tubuh berada di usus, menjadikannya garis pertahanan pertama. Jadi sistem pencernaan ini adalah garis pertahanan pertama bagi kesehatan pada manusia. Jadi demikian sistem pencernaan makanan pada manusia dan fungsi. Demikian video praktek praktikum IPA untuk pencernaan makanan. Sekian dan terima kasih.